Ya, ya. Jadi kalau dia sudah melangkah seperti ini, dia siap. Saya katakan mungkin ini adalah bagian dari perjalanan hidup dia. Karena sekali lagi saya katakan sebelum dia mengambil sikap, dia membutuhkan waktu 1 tahun untuk meminta. Setelah 1 tahun dia baru meminta bantuan kepada saya, baru saya ajukan ke pengadilan. Artinya apa yang saya diajukan ke pengadilan itu semua adalah murni keinginan daripada Muhammad Ibrahim. Itu keputusan dia. Tapi keputusan ini memerlukan waktu yang panjang. Di saat dia mengambil sikap, jadi bagaimana dia merenung, bagaimana dia mencoba menenangkan diri, bagaimana dia coba berkomunikasi dengan keluarga dan seterusnya, itu memerlukan waktu hampir 1 tahun. Setelah itu memerlukan waktu hampir 7 bulan lebih untuk pisah tempat tinggal. Jadi bukan keputusan yang tiba-tiba, tapi keputusan yang dipikirkan secara matang karena ini terkait dengan kehidupan dia, terkait dengan perjalanan hidup dia. Sehingga keputusan itu harus keputusan yang betul-betul dengan kepala yang jernih. Sehingga di saat sudah memasuki waktu 1 tahun, waktu pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, barulah diambil keputusan dia mengajukan permohonan untuk ikrar salah. Seperti itu. Bang, ada saksi tertulis, nanti saksi hidupnya siapa bang? Banyak. Dah, banyak aja. Saya nggak akan sebut namanya karena nggak boleh, yang jelas banyak. Dari Jadi pihak kalau keluarga banyak, juga? kalau berarti banyak itu pasti lebih dari 2. Karena Ada minimal susternya, saksi 2. Banyak, macam-macam. Saya nggak perlu sebutkan. Nanti Anda saya beritahu di saat setelah sidang, ya. Bang, kan selama ini kan ada tulisan-tulisan Paula yang mengatakan bahwa itulah agak-agak Islami gitu loh. Tapi dan itu dijawab juga oleh Baim. Seperti apa sih bang? Itu Baim besok ada, karena itu di luar konteks proses perceraian. Jadi perceraian itu rujukannya bukan di situ, rujukannya di Undang-Undang Perkawinan, rujukannya di kompilasi hukum Islam, rujukannya di Undang-Undang Peradilan Agama. Di luar itu saya tidak akan menjawab atau mengomentari. Tapi artinya maksudnya mereka bercerai tapi dengan baik-baik gitu loh bang. Ya itu mereka berdua bagaimana yang terbaik, karena proses hukum ini kan bukan itu. Proses hukum harus berjalan, karena di saat proses hukum berjalan maka ada sebuah keputusan. Tidak mungkin di dalam proses hukum tidak ada keputusan. Nah, keputusan ini pasti akan bagaimana keputusan itu mengabulkan permohonan seseorang. Jadi di saat permohonan dikabulkan ya otomatis ada yang merasa bagaimana, dan itu adalah bagian hal yang biasa dalam proses hukum, apalagi dalam proses hukum terkait dengan keperdataan agama, ya keperdataan perkawinan, itu pasti ada yang suka, tidak suka, berat, keberatan dan sebagainya. Tapi itulah hukum. Hukum itu pasti mengambil sebuah keputusan. Hukum pasti memberikan keputusan. Kenapa? Keputusan itu adalah satu-satunya jalan untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap adanya permasalahan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Seperti itu.